komputer. Oke. Ya, sebelum mulai mungkin di kelompok yang sedikit ini ada yang sudah, kalau saya lihat namanya malah ada yang baru ya. Saya nggak ingat. Jadi nggak bisa minta pendapat juga untuk apa kedepannya seperti apa. Nggak apa, kita coba mulai aja ya dari topiknya kali ini, sizing pressure relief valve. Mungkin yang sering liatin barangnya yang sudah kuprak-kaprek secara teorinya ya ini sebenarnya dapatnya dari mana, kita bisa lihat dari presentasi ini supaya kita paham seperti apa sih sebetulnya ya. Jadi biasanya kalau dari ini juga pernah sempat saya bahas sedikit skenario yang biasa terjadi di dalam sizing kalkulasi. Jadi umumnya dibagi ya ini seperti ini, ada 5 bagian lah ya. Block discharge, ada external fire, ada thermal expansion, ada runaway reaction. Lalu biasanya juga sering terjadi tube rupture in heat exchanger ya. Ini ada beberapa kasus lah seperti itu. Nah, kita melihat dari semua kondisi ini, yang the worst case skenario-nya itu yang akan kita ambil sebagai pemilihan safety valve-nya, ukurannya yang paling tepat. Ya. Lalu dalam sizing prosedur biasanya itu yang dibutuhkan, kita salah satunya harus punya setting pressure untuk relief valve-nya atau safety valve-nya. Nggak ada tanpa setting pressure. Karena setelah nanti ada setting pressure, akan ada juga informasi tentang kapasitas dari si valve yang akan kita pilih. Nah, karena kita pilihnya berapa, requirement-nya yang di sini, requirement relief kapasitas yang kita perlukan, itu harus dibawa dari yang kita sudah pilih. Nggak boleh terlalu kurang jauh gitu ya, atau malah kelebihan. Itu nanti akan jadi problem biasanya. Nah, problemnya apa? Jadi kita tidak membahas saat ini. Tapi yang jelas bahaya gitu ya. Sebahaya apa? Kita bisa analisa sebenarnya. Untuk setelah itu biasanya prosedurnya kita memilih PRV size-nya atau safety valve-nya, di mana setidaknya tadi bisa mengeluarkan flow yang dibutuhkan dari kapasitas tersebut. Itu umumnya. Nah, ini adalah salah satu rumus. Kita bisa lihat di guidelines ini. Ya. Ketika setting pressure lebih atau sama dengan dari 15 PSI. Jadi guideline-nya ini yang 15 PSI. Kita bisa pakai rumus ini. Pak, kalau yang kurang dari mana? Pindah dia. Dia pindah, bisa juga ada beberapa, tapi rumusnya atau sebenarnya rumus sama, tapi guideline-nya itu akan berbeda. Ini kita biasa kenal dengan IPI 2000 kalau di 15 PSI ke bawah. Jadi kalau yang ke atas kita pakai safety relief valve, di IPI 520 untuk perhitungan, tapi kalau di bawah 15 PSI biasanya bisa lari ke IPI 2000 untuk tangki low pressure relief itu jadinya. Oke. Saya admit dulu. Nah, dari rumus kita bisa lihat di sini ada yang English unit, metric unit, ya. Ada beberapa, kita bisa lihat rumusnya nih. Yang kita cari apa sih? Yang kita cari nilai A-nya, atau biasa disebut area. Kita abaikan nilai konversi yang ada ini ya. 6,32, 17,02 itu nilai konstanta untuk perpindahan. Ini dari volumetrik ke perhitungan mass flow rate. Ya. Jadi kita cek lagi di sini, A-nya itu area, ya.
V-nya itu ataupun W yang tadi itu dalam flow rate bisa satuan dari volumetric ataupun dari mass flow rate. Ada temperatur, ada KD, coefficient discharge, ada nilai K, ASME, dan nilai P1, pressure ya. Nah, saya balik lagi dulu ke rumus. Yang demen mau koprak-kaprik rumus sih kayak apa sih sebenarnya? Kita bisa lihat yang gampang aja lah. Kayak nilai dari sini. Ada M, ada T, ada Z. Oh iya, nanti dibahas di berikutnya ya di sini. Tapi di sini kita bisa melihat ada nilai K, ya, ada nilai KB. Nanti kalau di media yang lain ada KSH, terus ada nilai KD. Nanti kita bahas sedikit satu-satu semuanya, ya. Sini ada kok. Nah, tipikal dari nilai K yang tadi ya. Nilai K itu rasio specific heat. Itu kalau di gas itu diperlukan. Umumnya contohnya propertiesnya seperti ini. Molecular weight-nya berapa, faktornya berapa, terus ada rasio specific heat-nya. Ini nilai value-nya yang harus dimasukkan di dalam gas. Pertanyaannya, mungkin di sini belum ada yang pernah sizing ya? Ada yang pernah melakukan sizing? Tidak kan? Yang lain? Belum, Pak. Belum pernah ya, Bang ya? Pernah coba laser, Pak. Pernah coba laser. Mau dicoba-coba. Oke, pertanyaannya gini. Kalau customer nggak kasih nilai K, berapa nilai yang kita harus masukkan? Gimana? 0,975, Pak. Bukan. Ini nilai K-nya ini dari sini. K itu kepala 1, nggak ada yang 0, ya. Mas Rian kayaknya. Berapa? 1,67. 1,7. 67. 67 yang ini. Ya. Oke. Kalau nggak ada data, umumnya ya yang dimasukkan itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari nilai udara sebagai patokan dasar. Ya, nilainya ini 1,4. Umumnya sih range-nya itu antara rata-rata 1,35 ke atas sampai 1,4. Tapi biasa kalau saya sering masukannya itu nilainya 1,3, 1,35. Tapi kita bisa juga bikin patokan di nilai udara aja. Seperti itu. Ya, kira-kira lah seperti itu. Nah, ini kan di sini 315 nih. 315 mana? 315-nya nggak ada. Ya. 315 nggak ada. Saya sering pakai patokannya 13, 135, 14. Guideline dari sini kalau nggak salah mesti buka di katalognya si Dresser Consolidated dulu. Mereka menyarankannya masukinnya 13 kalau nggak salah. Seingat saya seperti itu. Ya, nilainya 13. Itu sebagai nilai kalau nggak ketahuan ya. Tapi nggak beda jauh tuh yang tadi saya bilang. Karena kadang-kadang orang cuma tulis gas. Ini nggak gitu jelas berapa sih nilainya gitu. Dan patokan dasar untuk nilai tersebut nggak ada sama sekali. Tapi kalau kita kosongin atau kita nembak terlalu jauh, nggak akurat juga gitu. Seberapa parahnya, nggak terlalu signifikan kalau dari sana. Kenapa? Nanti kita coba lihat lagi ya. Lalu ini nilai K yang tadi ya, CP per CV sih. Nah ini dia. Nilai 1, berapa tadi dibilang? 315. 315. 315. Malah 1, berapa tuh? Kecil sekali ya kalau di sini. Malah kecil sekali nilai rasio spesifiknya.
Ini nilai CP per CV-nya. Saya lanjut. Lalu nilai compressibility factor, itu nilai Z biasanya. Sama kayak tadi. Ini seberapa banyak gas yang bisa kita kompres di dalam satu ruangan atau bejana. Nah, kalau nggak ada, kita masukin nilai berapa? Kadang-kadang kan bingung juga. Yang jelas, nilai yang bisa dikompres, kalau ini kan nilai yang diekspand. Ya. Tapi kita biasanya nilai yang bisa dikompres. Kalau dari sini natural gas ya, ini contohnya. Example contoh untuk natural gas. Ini kita bisa lihat tekanannya makin tinggi, ternyata dia bisa lebih banyak bisa untuk dikompres. Balik lagi seperti itu. Nah, nilainya berapa? Nilai yang utama yang biasa itu, kalau gas itu yang nilainya 1. Tapi kan nggak mungkin kalau kita masukin nilai 1. Namanya compressibility factor harusnya pakai masih 0,9 sekian lah. Karena masih bisa dikompres gitu. Apa hubungannya antara compressibility factor sama yang tadi ya? Kalau kita nilai 1, anggap aja ya seperti itu. Kalau kita bilang 0,9 sebenarnya gas itu masih bisa punya faktor kompresnya lagi gitu. Masih bisa kita kompres. Kenapa? Karena seperti yang kita pelajari juga kalau kayak model kayak di control valve ya. Gas itu benar-benar dia masih bisa dikompres sampai titik tertentu, nggak ada masalah. Beda dengan liquid gitu. Nah, nggak mungkin satu informasi dari fluida, dari gas, kita bilang 1. Sebenarnya gas itu nggak ketahuan gitu. Berarti kan kita menyimpangnya, errornya agak lebih jauh. Jadi biasa kita bisa masukin pakai 0,9 sekian lah. Kalau memang nggak jelas juga ya masukin 1 nggak masalah. Masukin 0,97 ya nggak terlalu signifikan sebetulnya nilai itu. Tapi kita masukin nilai yang masih make sense. Ini juga mandatory kita harus masukin ya. Lalu nilai K. Nah, ini yang kadang-kadang sering bikin bingung. Nilai K itu sebenarnya adalah nilai apa sih? Nah, di ASME itu nilai K itu sebenarnya suatu nilai pengetesan dari si manufacturer. Jadi si manufacturer biasanya disuruh menyiapkan 9 buah valve dibagi 3 dengan size dan tekanan yang berbeda. Mereka tes, dia punya antara teoritis dan nilai aktual. Nilai aktual dan teoritisnya ini dibagi. Ya. Lalu ketemulah penyimpangan. Nah, penyimpangannya ini yang mereka harus sesuaikan dengan aturan dari ASME. Nggak boleh sebesar ini persentasenya mereka menyimpangnya. Nah, dari nilai teoritis dan nilai aktualnya ini, aktual per teoritis, keluarlah nilai yang disebut namanya nilai K. Gitu. Nah, sedangkan di kalkulasi yang kita biasa pakai, keluarlah namanya nilainya KD. Bukan nilai K-nya, tapi nilai KD-nya. Nilai KD-nya itu yang dipakai biasanya untuk perhitungan. Nah, sampai sini dulu aja deh. Ya, ntar tambah bingung. Nah, ada nilai K sama nilai A. Ini kita kalau pengen lihat, setiap manufacturer bisa download di sini, NB, National Board namanya. Ya. Semuanya ada di sana. Semua manufacturer yang terregister di ASME standar, mereka semuanya punya informasi tentang nilai K dan nilai A-nya. Nilai apa sih itu? Gini, daripada bingung, ya. Ini National Board, ini yang ada di katalog. Ya. Biasanya mereka di National Board ada kelihatan nilai K-nya sekian, nilai A-nya ini sekian. Ya, udah ada nilainya. Ini yang tadi saya bilang,
nilai antara mereka pengetesan aktual dibagi teoritis. Kalau dia benar-benar ideal sekali, nilai dia tinggi. Semakin tinggi sebenarnya semakin desainnya mereka semakin baik, semakin bagus. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini nilai A, nilai aktual dari areanya mereka. Ini dikali K dikali A. Inilah nilai yang biasanya untuk dipakai. Nah, kalau di katalog beda. Tadi di sini kan disebutkan dari 62 tahun 62 manufacturer kebanyakan overstate nilai K-nya, ya, ditinggiin, direndahin nilai H-nya. Kenapa? Karena diizinkan advertise dari KA itu lebih kecil sama dengan dari nilai KA yang ada di ASME. Seperti ini. Dan nilai KA-nya sama ini yang di katalog kan 1,226, nilai di aktual mereka 1,228. Seperti yang lainnya juga sama. Jadi yang mereka advertising ini, yang mereka cantumkan nilai K-nya adalah nih, segini. Kadang kan orang nggak pernah tahu tuh. Apa sih Pak K? Ya, sebenarnya ini gengsi manufacturer juga. Kita masukin nilainya segini, tinggi. Seakan-akan bagus gitu. Ya itu dia sebenarnya nilai jual yang mereka coba jual. Tapi bisa dilihat semuanya di National Board yang nilai pengetesan aslinya. Nationalboard.org, silakan dicek, bisa di-download. Filenya namanya NB18. Dari dulu sampai sekarang kayaknya nggak pernah berubah. Masuk ke nationalboard.org, terus cari NB18 filenya namanya. Itu semuanya ada di sana, bisa di-download semua. Lalu nilai KB, tadi ada nilai KB. Nilai KB itu adalah nilai dari correction dari back pressure. Jadi ketika ada back pressure, nanti nilai KB-nya dia akan muncul. Ini cuma sebagai informasi aja sih, seperti apa sebenarnya. Ini untuk unbalance, untuk konvensional, ya rata-rata dia, kalau di sini kan kelihatannya 15% tuh udah hilang segini. Kalau di sini kan ada 10% dia udah mulai turun kan, kelihatan dari sini nilainya. Nah, gitu. Kalau udah ngelebihin dari situ 15% untuk build up-nya dia sudah 0. Masuknya ke sini nilai KB-nya udah jatuh sekali, udah ketutup valve-nya, nggak kebuka-kebuka lagi. Ini untuk build up. Jadi ada nilai perhitungan dari KB. Efeknya ya nanti kita dilihatin ya. Di rumusnya lagi, harus balik ke rumus lagi. Ini untuk balance bellows, nilai KB-nya. Kalau kita bisa lihat di sini dia masih tetap bagus sampai di nilai 50 build up-nya. Ya, 50% dari back pressure. Ini ada nilai nilai correction faktornya. Lalu juga sering juga kalau PRV atau PSV di-combine dengan rupture disk. Nah, itu ada juga salah satu faktor biasanya diminta tuh. Kombinasi dengan rupture disk apa enggak? Kalau enggak, tulis 1. Kalau kombinasi, nanti mereka minta nilainya antara 0,9 sampai 1. Masing-masing biasanya kalau nggak tahu nilainya kita masukin 0,9. Kalau tahu biasanya dari manufacturer si rupture disk ataupun si PRV mereka punya nilai sendiri. Pasangan antara merek ini dengan merek ini nilai si correction untuk rupture disk-nya ini berapa ada. Biasanya seperti itu. Ya. Tadi sonic, ini subsonic. Balik lagi ke subsonic. Apa bedanya tadi antara yang sonic sini, ya, rumus ini, dengan yang rumus di subsonic. Ya.
pada dasarnya begini, perbedaan antara kedua dari rumus ini, ya. Satu itu mereka menggunakan rumus choking. Jadi sonic flow itu ketika valve ini punya kondisi yang namanya choke. Kalau di control valve kemarin kan sudah dijelasin ya, apa sih itu choke flow? Gitu. Ketika delta P kita naikin terus, flow-nya nggak bakalan nambah lagi. Gitu. Nah, si PSV didesain seperti itu. Gitu. Terus kapan terjadi subsonic ataupun non-choke? Ketika ada back pressure. Ketika ada back pressure, maka terjadilah perubahan dari tekanan tersebut yang menyebabkan si flow itu tidak choke. Nah, kesulitan yang dilakukan di dalam rumus yang pakai subsonic ini terlalu kompleks. Ya. Jadi yang dilakukan adalah mereka menggunakan rumus yang tadi yang kita udah coba lihat. Rumus yang dengan menggunakan subsonic itu dipakailah nilai KB ini, koefisien back pressure-nya, correction factor-nya. Jadi mereka tidak lagi menggunakan nilai yang si subsonic yang sedikit kompleks secara perhitungan. Jadi hampir semua manufacturer melakukan hal tersebut. Jadi ketika ada back pressure, yang mereka lakukan adalah mereka memasukkan nilai correction dari back pressure tersebut ke dalam rumus si sonic flow. Gitu. Oke, paham ya? Kira-kira seperti itu. Ini sonic flow steam. Steam itu pasti sonic juga ya. Ini banyak juga nanti. Ada KSH superheated correction factor yang tadi juga saya sebutin. Untuk high pressure correction factor ini juga ada. Ketika nilainya makin tinggi, ada correction factornya lagi tuh. Terus ada KB back pressure factor ya di sini. Nilai P1. Oke. Tadi kita sempat bahas nilai K ya. K di sini ya. Terus ada nilai KB, ada nilai KP, KSH. Apa sih ketika ada koreksi ya. Ketika ada koreksi contoh tadi lah ada back pressure lah yang tadi sebelumnya kita baru bahas. Ketika ada back pressure, apa yang menyebabkan apa yang terjadi dengan si PSV? Yang terjadi adalah ketika ada back pressure, flow-nya kan akan berkurang. Secara logika betul nggak? Ketika tekanan dia mau keluar, terus ada tekanan yang balik lagi. Ini kita ngomongin build up. Ketika ada flow yang keluar, tiba-tiba ada tekanan berbalik yang menekan disk untuk menutup. Berarti flow-nya yang kita mau keluarkan itu kan berkurang. Makanya tadi dia punya correction faktornya itu tadi ada di 0, sekian-sekian ya. 0,9. Karena 0,9 sekian-sekian ada di pembagi, berarti area yang dipilih yang dibutuhkan tuh sebenarnya jadinya agak lebih besar. Paham ya? Semuanya sama nih. Kalau dia ada di bawah. Terutama yang jadi pengaruh perhitungan ini paling besar ya adanya di back pressure correction factor. Umumnya yang selama saya pelajari. Lalu yang biasa dipakai dalam perhitungan di IPI, ini dibahas kan di setelah ini. Itu pun sama nilai KD tadi kan. K dan nilai KD-nya. Yang dipakai itu nilai KD di sini. Kalau di IPI itu, perhitungan mereka itu semuanya harus sama. Nilai KD yang dimasukin itu 0,9. Mau semua manufacturer, mau semua apa, pokoknya harus masukkan nilai K-nya ini 0,9. Berarti si IPI itu memilih nilai itu dengan membesarkan valve-nya sebagai safety factor.
kira-kira 0,9 kan berarti 10%. Gitu. Kurang lebihnya. Jadi nilai yang dari masuk correction factor itu secara perhitungan lebih besar lagi untuk memperkirakan error-error tersebut gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat lagi di belakang-belakangnya. Ini correction factor untuk superheated, ada nilai-nilainya, makin tinggi tekanannya, temperaturnya. Ini ada beberapa nilai correction faktornya semuanya. Untuk high pressure correction factor ini jarang-jarang sih. Biasanya memang ada di tekanan yang sangat tinggi-tinggi sekali. Barnya kebanyakan adanya memang ada di steam. Jadi ada sedikit nilai errornya. Lalu ini kita masuk ke liquid. Balik lagi semuanya kebanyakan sama ya. Kita bisa lihat di sini kapasitas selalu ada di bagian atas. Dan kita akan bagi dengan beberapa nilai-nilai tersebut yang lain-lainnya. Nah, yang kita lihat di sini kalau liquid ya yang jadi correction factor di sini adalah apa? Viscosity. Selain tadi dari peak pressure yang kita lihat kan. Nah, bisa diasumsikan nilainya 1 umumnya. Tapi kalau kita masukkan di liquid viskositasnya kental, misalnya dalam centipoise, misalnya kan suka diminta tuh masukkan nilai berapa CP. Biasa kalau standar-standar kagak ada data, saya selalu masukkan nilai 1,3, itu masih rendah. 2, 3, 4 masih rendah. Tapi kalau udah mainnya puluhan, 20, 30, 40, itu bahkan ada software yang nggak bisa ngitung hasilnya berapa. Karena dianggap terlalu kental, si valve ini tidak bisa merilis yang kental seperti itu. Jadi correction faktornya juga udah dianggapnya sudah error gitu, terlalu ngaco. Sama juga dengan kontrol valve sebenarnya. Kalau dia viskositasnya makin kental, dia kan lari kan ke laminar, bukan ke turbulence lagi. Kalau laminar, flow laminar, boro-boro bisa lari ke choke, nggak bakalan ketemu. Gitu. Perhitungannya repotnya di situ. Sama ini juga untuk liquid seperti itu. Ya, jadi ada viskositas correction factor dari Reynolds number, samalah yang seperti saya infokan kemarin, bisa dicek ketika kita tahu fluidanya apa ya di sini nanti ada tabel biasanya atau bisa kita masukkan ke dalam rumus untuk mendapatkan nilai Reynolds number tersebut. Terus baru kita cek di sini. Biasanya rata-rata kalau dia Reynolds number-nya rendah ya ini ada correction faktornya nih. Tapi kalau Reynolds number-nya dari sini nih masuknya 1, kira-kira di sini ada di berapa itu? 60.000, 70.000 gitu ya. Itu masuknya nilainya rata-rata 1 lah. Dari Reynolds number-nya sendiri. Kalau Reynolds number-nya kurang dari 1, ya makanya di sini dibilang direcalculate. Masukin tuh nilai KV-nya. Terus main dah tuh P1 kurang P2 ada delta P. Masuk lagi. Rumus-rumusnya mirip-mirip rumus kayak kontrol valve. Karena menghitung ini semuanya hampir sama aja. Ya, delta P. Oke. Rumusnya pada dasarnya sama. Cuma basisnya apa? Lalu ada liquid thermal. Apa lagi tadi? Tadi kan ada perubahan ya. Kalau namanya liquid thermal, tadi cuma ibaratnya liquid yang dikeluarin. Water dari pompa, atau misalnya alkohol dipompain, atau yang berbentuk liquid yang lainnya dipompa, bentuknya masih liquid, terus ketika ada kondisi tertentu, si liquid ini kita harus buang, gitu ya. Ada surging atau ada
pumpnya tiba-tiba mati ataupun ada kondisi block discharge, itu tadi pakai rumus liquid. Nah, sekarang ada liquid thermal expansion. Bedanya di mana liquid thermal expansion? Nah, kok rumusnya kayak begini lagi kan? Nah, yang dihitung dari liquid thermal expansion, sebenarnya yang dihitung itu cuma perubahannya doang. Karena liquidnya itu tidak keluar, lebih cenderung adalah perubahan liquid tersebut menjadi gas. Kayak apa contohnya liquid thermal expansion? Kalau di dalam satu bejana atau di dalam satu pipa, ya itu kepapar terus dengan panas, dengan matahari gitu ya. Terus pagi, subuh-subuh ataupun malam dia dingin, berubah lagi, mengembun. Tapi ketika panas, siang terik, panas lagi. Nah, biasanya ada perubahan tekanan, ada perubahan di mana kalau fluida tersebut mudah menguap, ya dari liquid tiba-tiba dia menguap. Yang dicek itu ya penguapannya ini. Gitu. Makanya kalau untuk liquid thermal expansion biasanya kecil valve-nya. Karena yang terhitung itu umumnya cuma perhitungan kapasitasnya itu kapasitas dari si perubahan temperatur tersebut. Itu yang biasanya dihitung untuk dilepaskan di safety relief valve-nya. Ya. Lalu ada fire sizing. Nah, fire sizing apa sih? Nah, beda nih. Kalau fire sizing kita punya bejana, bejananya kebakar. Saya lewatin. Ini ada rumusnya. Mungkin saya lewat dulu. Mana gambarnya? Nah, kayak beginilah. Kita punya bejana. Kursus saya bisa bergerak kan ya? Teman-teman? Halo? Kursornya gerak-gerak nggak? Bergerak, Pak. Gerak, Pak, gerak. Gerak ya? Oke. Fire sizing tuh kondisi di mana sebenarnya dalam satu fasilitas, ya fasilitas tersebut terjadi kebakaran. Kebakaran misalnya seperti ini. Di sini ada api lah. Kita bayangkan di sini ada api. Apinya ini memanaskan si bejana yang ada di dalam, yang dimana isinya ini bisa gas, bisa liquid, ya mungkin seperti itu. Nah, ini pun ada batasnya, ya kalau perhitungan untuk fire. Dia hitung dari ground itu 25 feet, 25 feet dibagi 3 sekitar 8 meter lah. Nah, itu paparan panasnya dianggap cuma segitu doang. Jadi seberapa tingginya yang ke atas lagi sudah nggak dihitung, tapi yang dihitung ini bagian sini nih, sampai sini nih tadi kalau dia 25 feet ya. Di sini. Atau di bagian yang di sini ya di sini. Kalau yang sampai sini ya di sini. Nah, yang dihitung sama kayak tadi kayak thermal. Berapa banyak perubahan si liquid tersebut di sini ya menjadi gas. Itu perhitungan si fire. Makanya tidak make sense kalau ada orang bilang, "Pak, saya mau pakai hitungannya fire." Kapasitasnya sama ketika dia kasih data yang lain. Karena nggak mungkin kalau dia punya data yang akurat seperti ini kita bisa ngitung berapa besar perubahan ya si fluida tersebut berubah menjadi gas. Itu ada perhitungannya, ada rumusnya di sini. Saya balik lagi ya. Ini gas ya. Ini perhitungan untuk gas. Kalau yang diekspos itu semuanya gas. Ya, kalau semua yang diekspos gas gampang udah. Karena kan kita nggak perlu menghitung lagi area yang terpapar yang tadi tuh saya kasih lihat tadi sampai 25 feet. Berapa perubahan liquid tersebut menjadi gas. Tapi kalau sudah gas semua, ya nggak usah pusing. Jadi perhitungannya malah lebih gampang karena sudah kelihatan areanya. Ya, ini kalau perhitungan dari
semuanya seluruhnya full gas. Oke. Tapi biasanya di dalam satu kondisi jarang-jarang tuh yang dihitung untuk gas semua, karena lebih banyak berbahaya itu sesuatu yang berupa liquid yang mungkin nggak ketakar ya, istilahnya seperti itu. Nah ini tadi tuh vessel metal temperatur, ini temperatur dari metal ketika terjadi pemanasan ya. Ini ini nilai faktornya aja. Lalu di sini masih gas ya. Calculated PRV, oh itu nilai A-nya, nilai F yang tadi nilainya sekian. Di sini ada vessel wall temperatur, ada gas temperatur, gas coefficient, ada coefficient discharge. Ya, dari nilai perhitungan F-nya sendiri nih ketemunya. Ini total exposure surface area-nya. Tadi saya bilang. Terus dengan tekanan sekian ketemu nilai area valve yang kita butuhkan. Jadi intinya lebih simpel kalau untuk dari sisi gas. Yang diizinkan 21% sesuai standarisasi 521, PPN 521. Masih gas juga. Nah, ini sebagai contoh. Nilai area yang terpapar tadi ya, sekian dengan nilai tekanan di dalam bejana atau setting PSV yang kita butuhkan. Ya. Di sini misalnya 1000 nih, 1000 PSI dikali 1,21 ditambah 14,7. Nah ini juga nilai P1 kadang-kadang paham nggak sih kenapa nilai P1 ini nilai apa? Nilai P1 itu nilai, nah ini setting pressure ditambahkan dengan akumulasi overpressure dia sebanyak 21%, ditambah sama atmosferik. Nih, 14,7 kalau PSI. Itu adalah kita anggap nilai maksimum. Kalau di dalam satu rumus kan, kalau kita lihat dari sini, mana P1-nya? Nah, ini berapa banyak flow yang bisa dikeluarkan dengan capaian setting maksimum adalah 1000 dikali 121, karena ini fire case, bukan 10%, tambah sekian. Nah itu, kalau kemarin melihat cara kerjanya safety valve itu kan dia kan membuka tuh. Dari setting pressure dia buka sampai titik maksimum mencapai full lift-nya. Ketika full lift seharusnya dia mencapai full kapasitas. Ya ini kita punya perhitungan dengan capaian 21%. Ini adalah persentase maksimum yang bisa dicapai. Terus butuh flow-nya berapa ketika tekanan tersebut mencapai di titik tersebut gitu. Intinya sih seperti itu. Nah, kalau dalam contoh kasus ini bisa ketemu nilai orifice yang dibutuhkannya, ini nilainya cuma E ya, kayak gitu. Lalu untuk liquid, nah, kalau liquid yang tadi saya bilang ini ada total vessel wetted surface-nya 25 feet ya, dari tanah, yang mana pokoknya yang dihitungnya mentoknya sampai situ doang. Ini rumusnya lagi 21.000 FA angkat 0,28. Jadi perhitungannya itu adalah berapa banyaknya nih perubahan si liquid menjadi gas. Cuma itu aja. Inti perhitungan untuk si fire ya. Lalu di depan enggak. Ya, sorry. Seberapa banyak yang dibutuhkan kapasitasnya ya, yang tadi yang saya bilang. Kenapa? Karena biasanya adalah kan perubahan panas
yang dibutuhin nih. Jadi panasnya api sekian BTU gitu ya. Terus yang mau dipanasin ada berapa banyak? Itu kan nanti ketahuan tuh. Kita lihat dari sini mungkin ada contohnya ya. Contoh perhitungannya aja di sini. Vessel ada bare insulated. Ini nilai environment factor. Kalau dia di insulated ada beberapa di sini. Kalau enggak, biasanya kita kasih nilai 1. Tapi biasanya kalau untuk vessel-vessel yang cukup kritikal, biasa diinsulasi biar perubahan panasnya itu enggak terlalu cepat ya. Kalau ada kejadian pemanasan api yang dari luar itu kan manasin fluid yang di dalam itu bisa cepat berkembang. Nah, kalau dia nilainya makin cepat panas ya nilainya bisa dikasih di sini nilai 1. Seperti itu. Nah, ini ada ini kan ada nih. Ada latent heat. Untuk evaporation-nya sekitar seperti ini nih. 400 BTU ya per pound. Nah, yang dibutuhkan areanya tadi ya dari perhitungan yang dari weighted surface area yang dihitung biasanya dari area yang tadi kebakar yang di atas 25 feet tersebut itu dihitung tuh luasan areanya paparannya berapa. Kita anggapnya itu sebagai disebutnya weighted surface area. Setelah ketemu, nah ini nilai tersebut ini dibagi dengan perubahan panas tadi. Nah, jadilah yang dihitung adalah kapasitasnya sekian. Paham ya? Kira-kira cara kerjanya tuh seperti itu. Jadi yang diubah dari liquid ya ketika panasnya jadi berapa gitu. Terus perubahan media tersebut dari liquid jadi bentuk si gasnya ini berapa banyak gitu. Itu yang dihitung. Lalu ada mix. Sampai sini dulu dah. Ada pertanyaan nggak? Yang mau ditanyakan? Nggak ada? Atau malah nggak ada orangnya nih? Nggak ada ya. Ini saya skip. Bagaimana Pak kalau ada fluida yang dicampur? Nah, ini zaman dahulu. Ada presentasinya kebetulan zaman dulu. Jadi ada mix phase. Jadi ketika mix, biasanya yang dihitung itu adalah porsi gas, lalu dihitung juga dengan porsi liquid. Setelah itu ditambah areanya. Area yang dibutuhkan untuk digas berapa, ditambahin dengan area yang ada di liquid. Itu yang dulu dilakukan untuk perhitungan two-phase flow, biasanya disebutnya. Ya, ada fluida yang berbeda antara gas dan liquid atau hal yang lainnya. Jadi biasanya dihitung sebagai ditambahin. Akurat apa enggak? Ya enggak akurat. Tapi sampai sekarang pun, dari dulu sampai sekarang, enggak ketemu yang namanya nilai perhitungan yang betul-betul akurat. Karena memang tidak bisa gitu. Nah, pendekatan yang dilakukan di dalam IPI 520, mereka mengevaluasi ada beberapa teknik untuk pendekatannya. Ada yang kompleks dan ada yang simple. Biasanya memang disebutnya kita kenalnya dengan omega method sih di sini. Ya, tapi sekarang di IPI itu sebentar ya. Tunggu sebentar, saya mute dulu.
Ya, lanjut. Sorry, ada trouble juga. Untuk perhitungan dengan dua fasa, ya, ada pendekatan yang tadi saya bilang, yang kompleks dan yang simpel. Nah, yang dilakukan tetap sama, mau dalam kontrol valve, mau dalam safety valve, sebenarnya tidak ada perhitungan rumus yang pasti. Ya. Jadi mereka lakukan adalah seperti ini. Mereka melakukan pendekatan dengan kedua fasa ya, baik liquid dan gas, dengan memiliki kecepatan velocity yang sama. Terus ke dalam dua fasa tersebut dianggap ini mixture, campur dalam termodinamik ya, rumus equilibriumnya. Nah, dianggap juga Pseudo one component fluid yang mungkin ini masuk juga dengan yang namanya punya energi kinetik yang sama. Umumnya dianggap memiliki kecepatan energi kinetik yang sama. Ini dianggap satu homogen fluida tersebut. Nah, dengan yang homogeneous ini agak sedikit kompleks. Nah, di IPI 520 itu yang terbaru pun sudah ada dengan yang simplified-nya, lebih disimpelkan. Nah, itu juga ada di Instrukal. Nanti kita belum sempat ngelihat kan itu untuk sizing menggunakan dua fasa ini. Nah, ini contoh yang edit area. Untuk omega M method itu ada beberapa kemungkinan. Ya, saya sebutkan contoh seperti ini aja. Ada satu liquid dan ada satu gas. Itu satu contoh. Lalu ada lagi satu liquid, tapi liquidnya itu dia flashing, berubah. Nah, itu juga bisa jadi satu kasus lagi. Ada satu liquid, ada satu gas, ya liquidnya flashing. Flashing itu dia berubah menjadi gas. Makanya kalau yang paham control valve juga, sebelumnya kan saya udah jelasin tuh, gravitasi flashing seperti apa. Nah, ada juga kadang-kadang media yang memakai inner gas, seperti nitrogen, untuk mencegah terjadi kebakaran ya, umumnya pakai nitrogen lah paling banyak. Mungkin ada satu media dalam berbentuk liquid gitu ya. Terus karena mudah menguap, di padding, namanya di padding ya, di padding dengan inner gas seperti nitrogen supaya tidak terkontaminasi atau tidak berkontak langsung dengan oksigen yang akan menyebabkan terjadinya kebakaran ya. Seperti itu. Ini salah satu contoh yang edit area. Sekarang sudah tidak pernah dilakukan lagi. Ya. Dua fasa, ada gas, ada liquid, ketemu semuanya, area gas berapa, area liquid berapa, di total. Terus kalau omega method di sini, ada lagi itu. Cari semuanya dianggap sama. Nah, kesulitannya gini. Data ini biasanya agak sedikit sulit dicari di orang proses. Ya, yang dicari tadi omega metodenya itu aja. Sama, pada dasarnya adalah yang dicari itu karena dianggap persis sama ya antara liquid dengan gas yang dengan punya kecepatan yang sama. Itu dilihat juga cuma dari nilai omeganya ini sendiri. Nah, ini saya agak lupa nih. Omega ini adalah salah satu nilai perhitungan kuncinya. Sebenarnya semua yang dicari ini omeganya. Nanti minggu depan saya infoin dah. Omeganya ini nilai apanya gitu. Ya. Perhitungannya cuma ada di situ doang. Si omega ini menjadi kunci untuk perhitungan yang berikutnya. Gitu. Kalau nggak salah itu tetap perhitungan perubahan sih. Perhitungan perubahan
kalau dia misalnya sesuatu liquid menjadi gas, perubahan dari liquid menjadi gasnya itu yang mempengaruhi si nilai omega ini. Kalau nggak salah seperti itu. Di sini pun ada nilai dibolak-balik nih. Ada nilai SG-nya dari si gas, biasanya kan nggak ada. Atau nilai molekul weight-nya dari si liquid, karena dianggap sama semuanya. Antara liquid sama gas udah nggak ada perbedaan. Gitu. Itu perhitungan seperti itu. Yang banyak mempengaruhi itu adalah tadi yang nilai itu adalah perubahan-perubahan ketika fasa salah satunya itu berubah menjadi gas. Itu yang lebih diperhitungkan nilai yang di sana. Kalau kita lihat dari ini datanya hampir sama, data yang sama ya, tapi hasilnya bisa berbeda. Di sini ketemunya nilai yang dibutuhkan adalah ya 2,51. Di sini yang lihat adalah 3,82. Orifisnya N, kalau di sini orifisnya L. Habis L, M, N, lompat dia. Ya. Jadi pakai omega kelihatannya butuhnya lebih besar, tapi nggak selalu juga. Cuma sebagai contoh perhitungan aja, bahwa perhitungan mana yang lebih benar, pendekatan si omega ini adalah jauh lebih baik dan lebih akurat. Seperti itu. Daripada nilai A yang tadi. Karena banyak nilai-nilai yang nggak ketahuan seperti tadi. Kalau dari sini kan water sama gas. Ketika waternya di sini, ini nggak ketahuan nih. Nggak ada data bahwa dia flashing apa enggak. Ketika dia flashing, dia berubah jadi gas. Ada bagian faktor yang menjadi gas yang kita harus hitung kembali. Di situ kalau nggak salah yang menyebabkan nilai si omega ini. Nah, kalau dari sini kan nggak kelihatan. Ya udah gas-gas, liquid-liquid sudah ditambahin. Simple. Kalau ini agak lebih kompleks. Ada lagi pertanyaan yang lain? Hari ini saya bisa hanya sampai jam 10.30. Mana? Ada pertanyaan mengenai teorinya? Ada? Bingung? Oke. Sekarang ada nilai, sebenarnya kita bisa melihat nilai tadi ya. Ini juga patut juga bagus untuk dibahas. Biasanya, karena kebanyakan juga orang nggak ngerti. Nah, kayak kita bisa nilai gini. Ini kebanyakan nilai ada di katalog. Ini nilai di national board. Berarti nilainya adalah nilai yang real ya. Nilai realnya. Tadi kita punya nilai salah satu rumus mengenai masalah KD. Ini biasanya si IPI itu pakai nilai 0,9 dikali 0,9 tuh. Atau malah pakainya dia 0,9 nilainya dari rumus. Jadi, ya, ada yang baru join lagi. Jadi, nilai A yang tadi kita lihat, yang kita lihat dari rumus, ya, nilai di sini. Kalau kita bagi 0,9 dari nilai yang ada, ini semuanya rata sama. Mau manufacture A, mau manufacture B, mau manufacture C, semuanya perhitungan rumusnya dengan rumus yang sama, hasilnya akan sama. Itulah sebabnya IPI ingin menyeragamkan. Tunggu sebentar, ada telepon.
Oke, jadi kalau dengan API, si manufacturer pun selalu akan menghitungnya kebutuhan nilai A-nya itu selalu sama. Jadi nggak ada tuh namanya si manufacturer A ngitung kebutuhan areanya sekian, yang ini sekian, beda-beda gitu. Terus akhirnya memilih ukuran valve-nya berbeda, nggak bisa. Kalau di API itu kalau begitu kita menggunakan rumus API, semuanya keluarnya sama. Semuanya ketemunya sama. Misalnya orifice D, D, orifice E, ya E, semuanya sama. Tapi akan berbeda kalau kita masukkan nilai dari ASME. ASME itu mereka memasukkan nilai real, ya, nilai real K-nya si ASME. Jadi manufacturer A, manufacturer B bisa beda-beda, tergantung dari mereka semua sendiri, gitu. Lalu ada juga nih yang cukup penting. Nilainya nggak ada di sini ya. Tapi gini, ini orifice J. Kita bisa lihat di sini orifice J 1,287. Ya. 1,287. Kita bisa lihat di sini si Faris pakai 1,228. Consolidated 1,279. Eko pakai 1,312. Ya. Nilainya tuh. Ini nilai di aktual. Di sini ada nilai si IPI-nya. Dia butuhnya nilai 1,287. Orifice J. Ini dengan orifice J yang sama, nilainya si manufacturer ya nilai yang ini. Nilai aslinya. Yang dia pakai untuk nilai J orifice. Sedangkan yang ada di katalog malah ini kelihatannya agak lebih kecil. Begitu. Ya. Ini nilai asli. Nah, kalau ingin mendapatkan penghematan, tapi bisa dibilang bagus atau tidak, ini tergantung. Misalnya seperti ini. Kan tadi kan kita bisa ketemu nilai kebutuhan dengan nilai aktual ya, si ASME atau nilai API. Nilai API itu biasanya agak lebih besar hasilnya yang dibutuhkan, sehingga anggap aja di sini punya safety factor 10%. Lebih aman. Ya. Harusnya misalnya ketemu A-nya anggap aja 0,1. Nah, gara-gara di IPI dia dibutuhinnya 0,11 gitu. 0,11 ternyata jadinya size-nya nggak segitu nih, harus pindah. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi ketika di manufacturer-nya sendiri, ketika perhitungan real manufacturer, nilai yang mereka keluarkan itu dan nilai realnya semua. Contoh tadi Mas Herul ada sempat ngomong masalah brand laser. Brand laser itu kalau di IPI, orifice D, orifice E, mereka besar semua. Over areanya sangat besar. Kalau di IPI yang kita bisa hitung 0,11 gitu ya, mereka lebih dari segitu. Tapi mereka bilang ya saya 1/2-nya D orifice ya segitu. Gitu. Itu nilai areanya mereka. Terus bisa jadi nilai yang harusnya L orifice ya di dia juga masih tetap D orifice pada dasarnya. Nggak ada bedanya. Kayak gitu. Mungkin ini udah agak lebih tinggi ya membicarakannya. Tapi nilai realnya seperti itu. Jadi ada beberapa manufacturer itu memang kalau mereka keluarkan antara IPI standar dengan area aslinya mereka, itu nggak ada yang sama, berbeda. Intinya sih seperti itu. Tapi mereka punya referensi. Aduh, bahasanya telat. Punya nilai referensi yang mengikualkan lah, memiripkan antara
orifice ini ya mereka pakai valve-nya sekian, areanya sekian. Seperti itu. Coba saya buka, kita coba di Strukal ya. Yo, screen pause. Oke. Saya pause dulu, kita buka Strukal. Udah ada yang screen saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, di sini kan tadi ada beberapa ini ya tuh liquid, gas, steam. Tadi udah kita sempat bahas. Terus ada heat exchanger. Ini entrap liquid, tube failure, kurang lebih mirip-mirip. Ini cuma ada perubahan kalau yang ke trap liquidnya ya biasa, tapi ketika tube failure itu yang keluar steam-nya. Nah, steam-nya itu akan melakukan perubahan tambahan kapasitas panas pada liquid. Nah, itu yang akan dihitung juga. Perubahannya itu berapa banyak flow-nya. Itu yang harus bisa dilepaskan. Intinya safety valve itu berapa banyak kapasitas yang harus kamu lepaskan untuk dirilis di safety valve supaya aman, gitu aja sih intinya. Lalu di sini ada fire, ya, fire size, ada liquid evaporation. Ini ada gas expansion yang tadi. Pure gas atau ada posisinya liquid, dia vaporize karena kepanasan. Pipeline entrap liquid ini lebih cenderung ke yang tadi, thermal expansion. Ini masuknya di pipeline entrap liquid, panasan dia biasanya perubahan dari temperatur. Jadi kalau temperaturnya agak tinggi, mudah menguap, lidahnya ini yang kita pakai. Terus ada pakai rupture disc. Ya, ini sih kalau di bawahnya dipasang rupture disc. Oh ini salah, ini perhitungan rupture disc kalau di sini, sizing rupture disc. Ini pure rupture disc. Ini tank fan, ini yang IPI 2000. Jadi ini perhitungan si rupture disc, ini yang di bawah dari 15 PSI. Jadi safety valve itu cuma bagian sini, kecuali 3 terakhir. Ya. Kayak apa ya? Fire nanti dia banyak minta data. Tuh, ada vesselnya yang kayak expose. Masukin nilai-nilainya, diameternya berapa, weighted part area-nya berapa. Ini harus bisa dihitung. Kalau masukin software yang manufacturer, dia masukin diameter, length-nya berapa, bentuknya seperti apa, spherical tank atau ellipsoidal atau jenis tangkinya seperti apa, mungkin tiduran, vertikal, horizontal. Jadi diminta semua datanya. Setelah dari sana kehitung dari 25 feet, ya kan nanti ada di kita seperti menggambarkan jarak yang tadi. Dari situ akan dihitung area wetted-nya itu sekian, ya, yang akan terkena perubahan panas tersebut dan berubah jadi fluida tambahan secara kapasitas. Itu yang akan dihitung. Intinya seperti itu. Ini sisanya sih sama aja. Ini rupture disc coefficient factor yang tadi. Kalau memang ada rupture disc, kita masukkan di sini yes, yes. Kalau enggak, nggak usah. Nah, coefficient factornya ini koreksinya jadi 0,9 di sini. Default. Tapi kalau biasanya di manufacturer itu suka ada masukin. Tapi kalau enggak, ya no. Kalau no dia di sini nggak ada nilainya 1.
Ya. Sisanya sama, cuma masukin nilai properties. Cuma kalau fire kita harus masukkan di sininya aja bentuk-bentuknya dan weighted path area-nya. Jadi weighted path area itu gampang lah, rumus-rumus matematika biasa. Misalnya bentuknya tabung kah, bentuk bola kah, kayak gitu. Cuma kan nanti dihitung areanya berapa. Jadi ngitung apa sih? Selimut ya. Selimut sebuah tabung. Selimut sebuah bola. Ya itulah yang dihitung areanya. Cuma itu aja sih. Itu yang disebut dengan weighted path areanya. Nanti berapa paparan panasnya, ketemulah flow yang dibutuhkannya. Gitu. Itu inti dari perhitungan si fire. Lagi. Liquid, gas, two phase. Kita cek two phase. Nah, two phase ini ada pilihan yang tadi saya bilang. Ini guideline-nya yang ada di IPI. Flashing, normal boiling flashing, non-flashing, subcool, flashing, non-condense, gas normal, flashing. Nah itu. Kalau kita lihat dari sini, ngomongin masalah flashing, berarti yang dihitung itu adalah fluida yang dari liquid berubah jadi gas. Berapa perubahan tersebut? Itu yang akan dihitung dan jadi si omega metodenya. Nah, ketika dia subcool atau non-flashing, kalau non-flashing biasanya dua fluida ini dia sendiri-sendiri. Tadi gas doang, liquid doang, nggak ada yang berubah. Sama kayak dua area, itu lebih simpel dia perhitungannya. Tapi kalau yang flashing-flashing ini lebih kompleks. Nah, lalu ada juga subcool. Subcool itu sama aja. Ketika fluida itu tidak memungkinkan untuk berubah menjadi apa ya tadi ya, vapor lah. Karena posisinya dingin lah seperti itu. Sama, ini masukin juga harus ketika kita masukin contoh kayak gini nih. Ini banyak data nanti setelah dari situ yang dibutuhkan nih. Ini yang susah diminta ini. Volume 90% berapa? Sistem. Nah, ini yang data-data ini yang biasanya nggak ada di siapa ya? Nggak ada di orang proses. Makanya minta dulu biasanya sama orang proses. Kalau non-flashing, nah ini kalau non-flashing 2 buah sama aja. Sistem vapornya berapa, sisanya si liquid. Nah, pokoknya sama aja sih. Berarti ini dianggap volumenya itu volume gabungan lah. Volume gabungan berapa, terus volume si vapornya berapa. Berarti sisanya liquid, udah gitu doang. Sama kalau flashing and non-condensed gas, ini biasanya dari saya bilang dengan inner gas. Nah, ini lihat aja tuh, makin puyeng kan, makin banyak. Nih, bisa dicek ya, bisa dilihat. Nih, saya ngomong-ngomong sendiri kadang-kadang, ini screen-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Panton. Biasanya nggak kelihatan, pada diam-diam aja. Saya udah share apa nggak, kadang-kadang nggak ingat juga. Ya, sudah kelihatan. Connecting the dots, Pak. Nah, ini jauh lebih kompleks kalau dari sisi inputannya. Tadi untuk kawan-kawan yang baru datang, yang baru join, nanti bisa lihat di recordnya aja yang di awal kita ngebahasin tentang apa. Ngebahas tentang dasar perhitungannya aja sih. Intinya kita harus tahu sebenarnya logika perhitungannya itu larinya kemana. Intinya tangkapnya itu aja. Yang pertama adalah seberapa banyak kapasitas yang harus dibuang di dalam safety valve itu atau relief valve. Itu aja intinya. Di dalam satu sistem ini dibutuhkannya berapa? Itu yang jadi pertanyaan. Gampang kalau
kondisi-kondisi yang normal. Misalnya gas, ya udah. Gasnya berapa flow-nya? Mau dibuang segitu, ya sudah. Kita pilih. Liquid juga mungkin sama. Tapi tadi ketika terjadi kebakarannya ada api. Nah, apinya ini gimana nih? Kalau di liquid, ya kita harus memperhitungkan si liquid ini berubah jadi gasnya seberapa banyak. Dan itu yang harus dibuang. Kalau dia di dalam gas, ya lebih simpel. Karena sudah ketahuan. Perubahan panas gas ini kan menyebabkan expansion dari si gas itu sendiri. Nah, expansion-nya itu kira-kira berapa dia menyebabkan dia berubah secara volume. Cuma itu aja, buang. Kalau ada dua, fasa. Nah, yang mana nih yang kita lebih perhitungkan? Si liquidnya ketika sebagian dari liquid berubah menjadi gas atau yang biasa disebut flashing. Terus ada kombinasi yang tadi inilah kita lihat di sini ada beberapa kombinasi. Ada juga yang memang dua fasa, ada pakai inert gas seperti ada gas ada nitrogen untuk di dalam satu tangki ataupun satu fluida ada nitrogen, lalu ada alkohol misalnya yang mudah menguap. Nah, itu kan ada dua tuh, ada satu gas yang memang sebagai untuk menutup si alkohol supaya nggak cepat menguap, nggak terkontaminasi dengan oksigen untuk penguapan, dan juga mungkin mudah terbakar karena fire triangle itu kan butuh oksigen ya untuk terjadinya kebakaran seperti itu. Itu ada beberapa kira-kira kasus-kasus seperti itu. Nah, itu aja sih. Intinya cuma itu untuk perhitungan. Dan untuk pemilihan, ya pemilihannya apa ya Pak? Kalau bisa, kalau nggak mau bingung, ya pakai IPI. Kalau memang yang standarisasi, desainnya standar, hitungannya standar, semuanya standar. Tapi kalau mau lebih menghemat ataupun lebih tahu lagi lebih dalam mengenai si manufacturer, ya code-nya ini, oh iya ini nanti dah saya bukain yang manufacturer lain. Oke. Di sini cuma pakai code ASME section 8 single, tapi yang dilakukan di software-nya si Instrukal, mereka pakai rumus IPI. Tadi saya bilang nggak ada dia pakai ASME. Kalau ASME itu biasanya si manufacturer pakai nilai ASME-nya mereka. Mereka pilih juga pakai valve berdasarkan ASME mereka. Yang ditampilkan itu nilai real-nya semuanya. Gitu. Nilai real si manufacturer. Kalau nilai API, ya nilai API-nya yang ditampilkan. Hitungannya gitu. Nilainya juga misalnya orifice-nya sekian, ya ditampilkan equal-nya ya sekian. Itu API semua tuh. Tapi kalau dia pakai ASME orifice-nya mereka, semuanya mereka yang punya, ya itu nilai realnya mereka semuanya nanti. Efeknya di mana? Efeknya sebenarnya manufacturer akan bersaing satu sama lain. Ketika satu mungkin nggak perlu size lebih besar atau orifice lebih besar karena dia udah oversize, bisa juga si manufacturer ini perhitungannya misalnya 3x4 saya Pak. Satu lagi pakai nggak bisa 3x4 Pak. Kita 4x6 gitu. Kalau kita ngomongin standarisasi Amerika ya. Jadi beda-beda. Si manufacturer ini loh kok bisa 3x4, yang sini 4x6. Nah, itu yang sebenarnya dihindari supaya tidak bikin bingung engineer. Makanya dibuat IPI. Dikasih data, semuanya pasti hitung keluarnya sama, 3x4. Nggak ada yang satu lagi keluar 4x6. Gitu. Tapi kalau di real kan, akan ada kemungkinan keluar 3x4, ada yang keluar 4x6. Seperti itu. Terus pertanyaan saya, coba ya dipikirkan baik-baik. Kalau ada kasus seperti itu. Satu nawarin 3x4, ada satu lagi menawarkan 4x6. Dari sisi komersial yang jelas paling
paling hemat 3 kali 4 dong, betul ya? Lebih aman. Duitnya nggak keluar lebih banyak soalnya. Lebih baik, lebih bagus. Dari sisi engineering, yang mana yang lebih baik? Ada yang bisa berpendapat? Jadi sebagai bentuk pemahaman, kayaknya gini, saya nggak pernah ngalamin Pak, kasusnya seperti itu. Ya, Mas Ganda mau berpendapat? Kan di sesi yang itu 3 kali 4, harusnya 3 kali 4 juga oke Pak ya, dibanding 4 kali 6 gitu. Nah itu dia, maksud saya gitu. Kalau kita kasih data, ada yang ngasih 3 kali 4 dan ada yang kasih 4 kali 6. Dari sisi komersial kan tuh pasti lebih murah lah 3 kali 4. Tapi kalau dari sisi engineering, menurut Mas Ganda, yang mana yang lebih baik? Kalau saya mungkin melihatnya dari kapasitasnya aja Pak. Kalau dari Kapasitasnya. Iya. Oke. Mas Ganda bilang dilihat dari kapasitasnya aja. Ya betul. Sebenarnya yang kita bisa lihat itu sebenarnya kita bisa lihat coba dari kapasitasnya aja. Yang dibutuhinnya tuh sebenarnya berapa. Semakin real adalah semakin bagus. Intinya gini, valve kebesaran nggak bagus. Valve kekecilan juga nggak bagus. Karena kedua-duanya itu bisa menyebabkan masalah. Jadi yang bagus itu adalah yang pas. Kalau yang pas, kalau yang di sini pernah suka ke boiler, di boiler itu kadang-kadang mereka ada yang namanya pakai restricted leaf. Ada yang di bagian atasnya itu tuh, bagian atas cap-nya suka ada kayak apa ya, baut. Itu dia di leaf restricted-nya. Supaya apa? Supaya mendekati kebutuhan. Misalnya butuh 10.000, ya dikasihnya 10.000, mepet-mepet, paling lebih 300, lebih 200. Itu yang paling ideal. Jadi tidak over, tidak kurang. Makin banyak over, semakin nggak bagus. Kalau kurang, makin nggak bagus. Nah, oke, sekarang di grup ini nih, kemarin udah saya coba jelasin, nggak tahu nih pada ngedengerin apa. Efek kalau kekecilan, apa efeknya? Ada yang bisa bantu? Kalau kita pilih valve kekecilan, butuhnya 10.000, saya kasih 9.000. Saya pilih valve 9.000. Tadi kan berdasarkan kapasitas Pak, ya oke, itu tepat, bagus. Jawaban yang sangat bagus. Dan saya jelasin lagi, sebenarnya yang paling bagus itu yang ideal, yang sangat dekat sekali, sangat ideal. Nah, kalau ada kejadian sekarang kebutuhannya 10.000, saya kasih valve-nya 9.000. Efeknya apa? Berarti kan valve-nya kecil nih, lebih kecil. Ayo, aduh, tinggal 3-5 menit lagi. Ada yang bisa jawab? Nggak ada? pikir Pak. Ya? Nggak kedengeran tadi? Mas Herul? Mas Ganda tadi kayaknya mau ngomong. Blowdown-nya nggak nutup-nutup kali ya Pak ya? Valve-nya nggak nutup-nutup ya? Mempengaruhi ke situ nggak ya? Terus sama nilai overpressure-nya mungkin? Overpressure-nya kenapa? Semakin tinggi kali ya Pak? Yang penting tuh overpressure lebih tinggi.
Kalau blowdown kita nggak bisa ngelihat. Karena masalahnya itu adalah masalah si desainnya sendiri sih. Bisa jadi ya quote unquote betul dan tidak lah. Nggak terlalu menjurus ke arah sana, tapi yang sangat berpengaruh adalah overpressure. Ketika kita kasih yang overpressure-nya kita kasih valve lebih kecil, otomatis overpressure yang terjadi di dalam sistem lebih tinggi. Bukan berarti si valve yang kita kasih 9.000 itu nggak bisa keluarin 10.000, bisa. Tapi overpressure-nya yang meningkat. Kan tadi yang saya bilang, P1 ya, sama dengan setting pressure dikali overpressure-nya. Kalau pakai 21% kan dikali 1,21. Kelihatan kan yang dibutuhkannya berapa sebenarnya. Nah, itu bisa dibolak-balik. Ketika saya kurangin, bisa dicek overpressure-nya itu berapa. Gitu. Kalau kita misalnya pakai standar 10%, ketika dibalik, loh kurang Pak. Atau lebih Pak. Nah, itu bisa dicek di situ. Mungkin yang terjadi ketika valve-nya kekecilan, ya sama seperti yang di awal saya jelaskan, punya bak, kita buka dengan lubang besar sama lubang kecil. Lamaan mana? Naik enggak? Levelnya sampai di titik mana? Selama jeda waktu tersebut. Seperti itu. Efeknya adalah overpressure-nya lebih panjang, lebih tinggi. Mungkin kalau kita hitung di awal pakai 10%, ketemunya itu harusnya 10.000. Tapi kalau kita pakai, saya kasih ini Pak, 9.000 aja, 9.000-nya 10%. Tapi kalau saya pakai 21 misalnya, kira-kira berapa ini? 21? Lebih tuh bisa jadi. Gitu. Sekarang pertanyaan yang terakhir yang belum dijawab tadi adalah kalau yang dikasih itu adalah valve-nya kebesaran. Gimana efeknya? Valve-nya nggak ngebuka, Pak. Lama poppingnya kali ya. Sama poppingnya ya. Oke, yang lain? Ya. Rapid opening mungkin, Pak. Nah, ini bagus nih, tepat. Mas Rian dari mana nih, Mas Rian? Bisa tahu rapid opening? Ya, Pak. Saya cuma baru-baru belajar di konsultan. Background-nya apa sih, Mas Rian? Elektrikal, Pak. Di electrical. Okay. Yang kemungkinan adalah chattering tadi atau rapid opening. Kenapa? Karena dia di dalam sistem itu dia kebuka tiba-tiba, ya. Tapi saking besarnya antara si flow-nya sama pressure-nya ini nggak nyimbang. Jadi dia kebuka, setelah itu dia ketutup lagi karena ngedrop tiba-tiba pressure-nya. Jadi opening-nya begini, thread drop. Karena overpressure di dalam sistem sama safety valve kan beda. Kalau ngeliatin ya, yang di video saya mengenai masalah inlet pressure drop itu, yaitu pengaruhnya karena gitu, chattering itu. Di sistem belum selesai, tapi dia sudah ngebuka, dia ngedrop. Sistem masih butuh dibuang terus. Naik lagi, dia buka cepat, bablas, kebesaran, dia ngedrop lagi. Dia si safety valve-nya yang nutup. Sistemnya belum selesai-selesai. Akibatnya adalah apa? Terakumulasi di dalam sistem. Karena harusnya kan dia ngebuka, ini dia buka, tutup, buka, ketutup, seperti itu. Kayak gitulah, kurang lebih. Itu yang terjadi dan jawaban yang paling tepat. Pak Anton, saya mau tanya, Pak. Ya. Kalau misalkan nih, sebenarnya kita punya kebutuhan itu safety valve-nya misalkan 3/4 kali 1 in lah. Ya. Jadi pengaruh nggak kalau seandainya ternyata stok kita itu di 3/4 kali 3/4 misalkan. Oke, terus?
Nah, terus bisa nggak kalau seandainya di outletnya itu kita reduce ke kita inilah ya, kita besarin lah ya, Dari 3/4 per 4 kali ke 1. 1 in. Nah, atau sebaliknya, inletnya juga kita apa yang tersedia itu satu kali berapa gitu, atau 1 kali pokoknya 1,5 kita misalnya. seperti itu. Itu pengaruhnya sama seperti ini, sama pengaruhnya dengan valve safety valve kekecilan dan kebesaran, atau gimana ya? Karena kan secara perhitungannya udah oke gitu. Oke. Saya jawab sambil mengakhiri pertemuan kita. Karena saya harus pergi ngejemput istri saya ya. Oke. Selama itu di inlet, ya di inlet kebutuhan misalnya tadi kebesaran dan kekecilan, itu yang tadi dijelaskan. Overpressure efeknya dan rapid opening ataupun catering, ya kalau ada di inlet. Tapi kalau posisi di outlet itu sebenarnya nggak terlalu efek. Itu hasil buangan. Misalnya, kenapa di valve ada 3/4 kali 3/4, ada 3/4 kali 1, ada 3 kali 3, ada 3 kali 4. Jarang ya di sini yang pernah dengar 3 kali 3. Setiap valve 3 kali 3. Ya. 3 kali 3 umumnya dipakai untuk relief. 3 kali 4 dipakai untuk biasanya gas ataupun safety. Ya, dari terminologinya ya. Kenapa? Ya sama. Kalau kita nanti balik lagi ke control valve, untuk melepaskan noise, untuk melepaskan energi, ya. Kalau di gas kita pakai outputnya kekecilan, itu noise-nya tinggi, reaction force-nya tinggi, bisa terjadi vibrasi lebih parah. Kalau yang pernah dengerin popping di safety valve kan menakutkan, apalagi ada di boiler, jeger gitu ya, getar dan segala macam. Kalau dikecilin, itu bisa reaction force-nya bisa tinggi sekali, bisa patah itu di outlet. Nah, itu salah satu pertanyaan yang mungkin nggak ada yang nanya ya, tapi kadang-kadang suka orang bingung juga, kenapa sih safety valve outletnya selalu lebih besar gitu. Kenapa outlet safety valve itu ratingnya lebih kecil daripada inlet? Ya. Kalau masalah saya seperti itu penjelasannya. Jadi di outlet selama itu kita bisa cek dari fluida nggak ada masalah. Mau 3/4 ke 3/4 liquid no problem, nggak perlu pakai yang lain-lain. Wah, ini yang baru datang. Saya mudahan baru datang. Oke, nggak apa-apa yang baru join. Ini sudah mau diakhiri, baru mau join Mas Iksan. Jadi hasilnya seperti itu kalau untuk di bagian outlet, tapi tidak dengan bagian inlet. Kalau diganti di inletnya cuma masalah koneksi, ya misalnya kebesaran koneksinya dikecilin. Contoh tadi koneksi 3/4 berarti pakai valve yang 1, berarti kan valve-nya kebesaran. Hati-hati dengan efek yang namanya tadi catering. Tapi kalau misalnya cuma koneksinya 1 besar, valve-nya yang lebih kecil, itu nggak ada masalah. Nggak terlalu banyak masalah karena tidak banyak pengaruh inlet pressure drop. Tapi terbalik ketika pipanya kecil, valve-nya lebih besar. Itu inlet pressure drop-nya lebih tinggi. Gitu, Mas Hairul. Sudah cukup paham? Ya, Mas Hairul. Oh iya, siapa? Nge-lag Atau tadi. masih mencerna? Enggak. Nge-lag tadi internet saya, Pak, Oh, barusan. nge-lag. Oke. Nggak apa-apa. Ya sudah, sementara sih itu aja. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Mas Iksan, sorry juga sudah selesai, baru join, tapi bisa dengerin nanti dari record-nya aja. Ya.
Ini recordnya saya matiin dulu.